Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ahmadi Setiawan, MPM A1H081024. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Kontribusi Daya Ledak Tungkai terhadap Kemampuan SMES Atlet Sepak Takraw pada Ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Adapun pendahuluannya, yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, dan yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Adapun latar belakangnya itu ekstrakurikuler sepak takraw di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu belum mempunyai prestasi yang baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dari segi teknik, terutama pada saat melakukan serangan akhir atau yang disebut dengan smash. Pada saat melakukan smash, banyak banyak atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu melakukan kesalahan seperti tidak tepat sasaran, bola tidak mengenai kaki ketika melakukan lompatan. Hal tersebut sangatlah berdampak dengan prestasi atlet sepak takraw. Dari permasalahan dan pengamatan tersebutlah peneliti sangat ingin meneliti tentang kontribusi daya ledak oleh tungkai terhadap kemampuan smash atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Dengan melakukan penelitian ini, penelitian berharap dapat meningkatkan kemampuan smash yang baik bagi atlet sepak takraw terkhusus pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, belum diketahuinya daya ledak atau tungkai atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Belum diketahuinya kemampuan smash atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Yang ketiga yaitu belum diketahuinya daya ledak atau tungkai dan kemampuan smash atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Peneliti hanya akan membahas tentang kontribusi daya ledak atau tungkai, kemampuan smash atau sepak putra takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Yang Adapun rumusan masalah, yang pertama, peneliti memfokuskan rumusan masalah yaitu adakah kontribusi daya ledak atau tungkai terhadap kemampuan smash atlet sepak putra takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah kontribusi daya ledak atau tungkai terhadap kemampuan smash atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Adapun manfaat penelitian yaitu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bentuk latihan kemampuan smash dalam permainan sepak takraw. Yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan masukan untuk atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi atlet, peneliti ini dapat meningkatkan keterampilan gerak atlet, terutama dalam penguasaan teknik smash dalam permainan sepak takraw. Peneliti ini diharapkan menjadi pedoman bagi pihak yang bersangkutan dalam proses pembinaan sepak takraw agar tercipta prestasi yang baik, dan dalam hal ini adalah PSTI, atlet, pelatih, dan masyarakat. Adapun kajian teori, yang pertama, yang pertama adalah sejarah permainan sepak takraw, yang kedua yaitu pengertian permainan sepak takraw, yang ketiga yaitu teknik dasar permainan sepak takraw, yang keempat hakikat daya ledak oleh tungkai, yang kelima itu kerangka berpikir. Kajian teori.
Hakikat permainan sepak takraw, yang pertama sejarah permainan sepak takraw. Menurut penelitian dosen FIK UNY, Fatan asal bola permainan sepak bola belum dapat diketahui secara pasti, di mana Indonesia mengenal pertama kali ketika tim sepak takraw Malaysia dan Singapura ke Jakarta tahun 1970. Indonesia pada awalnya mengenal sepak takraw sebagai sepak raga, di mana di Indonesia terdapat daerah yang terkenal dengan sepak raga, seperti halnya masyarakat Makassar, eh, dan kurung Sulsel, Minangkabau, Sumbar, dan Kalimantan Kandangan. Permainan sepak takraw adalah permainan yang simpel yang dilakukan dua regu. Satu regu terdiri dari 3 orang yang saling berhadapan yang dibatasi oleh net dan kedua tim saling merebutkan poin. Sardirman tahun 2017. Adapun pengertian dari sepak takraw, di mana Haris Munandar tahun 2018 mendefinisikan bahwa permainan sepak takraw merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu, di mana dari regu terdiri dari 3 orang pemain, salah satu dari 3 pemain tersebut sebagai tekong atau servis, di mana tekong atau servis itu terdiri sendiri merupakan permainan yang berada di lapangan paling belakang. Pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan sepak takraw ini dilakukan oleh 2 orang regu, masing-masing regunya terdiri dari 3 orang. Lapangan sepak takraw berbentuk persegi panjang yang di bagian tengah lapangan dibatasi oleh sebuah jaring atau net. Yang ketiga yaitu teknik dasar permainan sepak takraw. Untuk dapat bermain sepak takraw dengan terampil, seseorang memerlukan kerja keras serta kemampuan yang tinggi dalam berlatih. Latihan yang dilakukan secara terstruktur dan kontinu akan memberikan dampak yang signifikan bagi seseorang dalam menguasai kemampuan dasar bermain sepak takraw. Farid Ulfani tahun 2016 mengelompokkan teknik dasar permainan sepak takraw meliputi sepakan, heading, memaha, servis, mes, dan blok. Tanpa menguasai teknik dasar atau kemampuan dasar bermain sepak takraw, maka di sebuah permainan sepak takraw tidak dapat dimainkan dengan baik. Untuk itu, agar seseorang dapat menguasai teknik dasar dengan baik, maka harus melakukan latihan secara kontinu dan sistematik. Warna yang keempat itu hakikat daya ledak atau tungkai. Sofia tahun 2020 menjelaskan secara lebih spesifik mengenai daya ledak atau tungkai adalah kemampuan otot untuk mengarahkan kekuatan dalam waktu yang sangat singkat untuk memberikan objek yang momentum yang paling baik pada tubuh atau objek yang suatu gerakan eksplosif yang utuh guna untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam meningkatkan eksplosif power seseorang, banyak sekali bentuk latihannya. Dari pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa daya letak otot tungkai adalah kesanggupan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya dengan waktu yang sangat singkat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kelima ada yang namanya kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan smash atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Apabila kontribusi daya ledak otot tungkai yang diukur dengan tes vertikal jam mendapatkan hasil yang baik, maka secara teori tes kemampuan smash sepak takraw juga mendapatkan hasil yang baik. Metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode yang penelitian yang dilakukan pada objek yang alami dan data yang dihasilkan adalah data deskriptif. Populasi penelitian ini dilakukan atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah ujian proposal dilaksanakan. Selanjutnya ada namanya sampel. Sampel penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi dengan menggunakan total sampling. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 20 atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil tes yang dilakukan atlet, yaitu data jumlah kontribusi daya ledak otot tungkai dan data jumlah skor kemampuan smash pada permainan sepak takraw.
Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian ini yang diperoleh dari dokumentasi atlet sepak takraw pada ekstrakurikuler di SMP Negeri 12 Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua tes, yaitu tes daya dan auto tungkai yang dilakukan dengan vertical jump dan tes kemampuan smash pada permainan sepak takraw. Yang keempat, yaitu teknik analisis data. Penelitian yang dilakukan adalah dengan data yang diperoleh dari penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis data, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan statistik parametrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.